Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Anastasia dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang nantinya akan dilanjut dengan rekan saya Hari Mukti. 1. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa ideologi Pancasila berkedudukan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pernyataan tersebut sangat jelas dipaparkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 sudah dikukuhkan dalam instruksi Presiden. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. A. Sebagai acuan cita-cita dalam menjalankan kehidupan bernegara. B. Di dalamnya terdapat sebuah nilai yang telah disepakati bersama sebagai alat pemersatu bangsa. Ideologi negara kita Pancasila dapat dipelajari dari kenyataan yang ada, yaitu sosial budaya. Ideologi Pancasila kita membedakan dengan negara lain. Contoh seperti bagaimana kita mengagungkan ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian diikuti dengan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi Pancasila tidak terlepas dari filsafat mengenai cara pandang dan apa saja yang ada pada manusia, tentang pribadinya, kemakmuran hidup, keselarasan, serta pemikiran yang berdasarkan kepada filsafat Pancasila. 2. Alasan diberlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah melewati beberapa tahapan serta uji kelayakan. Walaupun penerapannya sebagai filosofi bangsa dan dasar negara kerap kali diabaikan atau terjadi penyelewengan. Namun, keberadaannya hingga kini masih tetap kokoh sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila juga menuntut agar selalu dijadikan sebagai landasan berpijak masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu bentuk dari perwujudan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bangsa itu sendiri, yang sebelumnya sudah dihayati dengan baik dan bijaksana oleh tokoh bangsa di dalam perumusan sidang BPUPKI. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Majelis Surseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk sekarang ini slide ke-7 ya, 3 esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi esensi Pancasila sebagai ideologi sebenarnya sangat sederhana, yaitu sebuah ide yang kemudian harus berorientasi pada tindakan atau perbuatan. Artinya, eksistensi Pancasila akan senantiasa terjaga jika perilaku dan perbuatan masyarakatnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sederhananya, tidak cukup hanya menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum maupun ideologi, melainkan menjadikan Pancasila sebagai cerminan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Dan penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut ini, dan itu ada 3 ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama, supaya tercipta masyarakat yang rukun dan damai tanpa membeda-bedakan agama. Dan untuk nomor 2 itu kemanusiaan yang adil dan beradab.
diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia yang adil dan beradab tanpa saling membeda-bedakan kemampuan seseorang. Jadi untuk yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Dan untuk yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau juga sila keempat ya, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Jadi untuk yang kelima itu adalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini artinya diwujudkan dalam bentuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicunya korupsi. Jadi untuk itu aja ya untuk slide dari kami. Bila ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Untuk sesi ini kami akhiri. Sekian dan terima kasih.